tenangkan atlet, DPRD Kota Probolinggo, pastikan papan panjat FPTI tetap aman. Kekhawatiran para atlet panjat tebing di Kota Probolinggo terkait kabar pembongkaran papan panjat akhirnya menemukan titik terang dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar oleh Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo pada hari Selasa malam, tanggal 20 Mei 2025. Isu tersebut diklarifikasi dan dinyatakan tidak benar. Papan panjat milik Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Probolinggo dipastikan tidak akan dibongkar. Isu ini berawal dari kekhawatiran FPTI atas rencana pembangunan jalan tembus yang akan menghubungkan Museum Probolinggo dengan Gor Ahmad Yani. Ketua Harian FPTI, Iwan Rosyidi, mengaku mendapat kabar tersebut dari dua sumber, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, atau Dispopar, serta pihak rekanan proyek yang sempat melakukan pengukuran di sekitar papan panjat. Iwan menyampaikan bahwa pihaknya sempat panik karena khawatir jika papan panjat dibongkar tanpa pemberitahuan, maka nasib latihan para atlet mereka akan terganggu. Pernyataan itu disampaikan dalam forum yang juga dihadiri oleh Ketua KONI, Dispopar, Bapeda Litbang, dan BPPKAD, Kota Probolinggo. Langkah FPTI yang membongkar sebagian papan panjat secara mandiri, memancing pertanyaan dari anggota Dewan. Sekretaris Komisi 1, Zainul Fatoni, menyoroti kurangnya komunikasi antara FPTI dan pemerintah, serta mempertanyakan alasan pembongkaran dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI, Zulfikar Imawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah 3 kali berupaya meredam keresahan FPTI, namun FPTI sendiri belum menerima informasi resmi terkait proyek jalan tembus. Kepala Bapeda Litbang, Diah Sajekti, menyampaikan bahwa belum ada kajian apapun dari pihaknya mengenai pembangunan jalan tersebut. Ia menegaskan bahwa jika memang ada rencana penataan ruang seperti itu, hal tersebut seharusnya menjadi wewenang Dinas PUPR. Sementara itu, Sekretaris Dispopar, Fajar Purnomo, mengklarifikasi bahwa wacana penataan ulang Gor Ahmad Yani memang ada, namun sampai saat ini belum menyentuh tahap kajian atau penganggaran. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut masih sebatas internal, dan untuk tahun ini tidak ada anggaran untuk pembongkaran. Fajar menambahkan bahwa dana sebesar 200 juta rupiah yang ada hanya diperuntukkan untuk pengecatan dan perbaikan ringan fasilitas GOR. Wakil Ketua Komisi 1, Mahmud, memberikan catatan tegas bahwa informasi yang belum pasti sebaiknya tidak disampaikan kepada publik karena berpotensi menimbulkan keresahan. Ia mengingatkan agar apabila informasi belum jelas, sebaiknya tidak diumbar terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan salah paham. Sebagai penutup, Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo meminta pemerintah kota untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum melangkah ke tahap penataan ulang Gor Ahmad Yani. Yang paling penting, mereka menegaskan bahwa papan panjat milik FPTI tetap aman dan tidak akan dibongkar dalam waktu dekat. Kru Suara Bayuangga News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Jelaskan hasil RDP bersama KONI hari ini. Hasilnya dan rekomendasinya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi RDP malam hari ini kan memang menjadi tindak lanjut dari sidak tempo hari yang kita lakukan ya di Gor Yani. Kita mengundang seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari Dispopar, kemudian juga ada KONI, ada Cabor, PTI. Nah, dan juga kita melibatkan Bapeda, Dispektorat, dan BPKAD juga ya, karena kita juga tadi membahas soal anggaran dan kebijakan yang lain ya. Pada intinya pada malam hari ini tadi ada 3 kesimpulan yang bisa diraih ya. Pertama, memastikan bahwa FPTI dan seluruh aktivitas kegiatan keolahragaan, latihan keolahragaan di Gor Yani itu tidak
terganggu dan tidak boleh terganggu oleh wacana apapun, termasuk wacana kebijakan pembangunan jalan tembus dan sebagainya yang masih belum jelas kajiannya. Jadi kami berharap secara psikologis para atlet kita tetap nyaman berlatih ya, dan fokus kepada kejurnas dan porprov ya, sehingga bisa lebih berprestasi lagi ke depan. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong kepada pemerintah kota, dalam hal ini Dispopar, dalam rangka untuk merevitalisasi Gor Ayani menjadi salah satu pusat pelatihan keolahragaan yang memadai, maka perlu dilakukan kajian yang komprehensif ya, tentang revitalisasi itu, sehingga bisa berdampak tidak hanya kebaikan keolahragaan yang lebih baik, tetapi juga bisa berdampak secara ekonomis dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Kemudian yang ketiga, kami juga mendorong ya kepada pemerintah kota bahwa anggaran KONI sebagai salah satu hal yang mendukung prestasi olahraga kita, atlet kita itu, anggarannya itu tidak lagi ada pemangkasan setelah efisiensi ya, jadi ditetapkan 4,5 M ya di tahun 2025 ini ya. Dan saya kira mungkin 3 hal itu yang menjadi kesimpulan malam hari ini dalam rapat ini gitu, dan semoga 3 poin ini bisa bermanfaat ke depan ya, untuk khususnya untuk atlet kita ya, semuanya untuk atlet kita, untuk prestasi keolahragaan Kota Probolinggo. Pak, berarti kan Kota Probolinggo masih belum punya grand design untuk Gor Ayani. Nah, mungkin yang perlu didorong kita memang harus punya grand design-nya kan gitu. Ya, gitu. Makanya kami berharap Dispopar itu punya green design. Jadi tidak apa adanya itu gitu ya, tidak seperti itu. Tetapi kan Eman, saya kemarin waktu sidak itu juga melihat ada lahan-lahan yang tidak termanfaatkan dengan baik ya. Seperti yang di sisi mana? Selatan. Yang barat itu ya. Nah, itu kan ada lahan kosong yang tidak termanfaatkan. Sedangkan di sisi yang lain ada beberapa cabur yang membutuhkan lahan yang memadai. Contoh misalnya catur. Ya. Itu kan perlu difasilitasi gitu ya. Nah, kalau kemudian GOR ini itu didesain dengan lebih baik lagi ke depan, fasilitasnya untuk para cabur kita itu cukup memadai, saya punya keyakinan bahwa prestasi olahraga kita di semua cabur itu akan menjadi lebih baik lagi. Nah ya, dengan grand design itu nanti pembangunan secara bertahap akan bisa. Tentu. Nah, tentu kita juga akan mendorong bersama-sama dengan teman-teman di Banggar bahwa ke depan kita pelan-pelan ya. Dimulai dari kajiannya dulu, siapkan, kemudian nanti dengan keterbatasan dana yang ada kita atur bagaimana ya, kita perhatikan dan kita akan sampaikan juga kepada Pak Wali Kota ya. Nanti kita diskusi secara intern, apakah nanti juga menjadi bagian dari rekomendasi, apakah juga akan kita komunikasikan secara kultural lah ya kepada Pak Wali Kota. Hasil dari RDP ini kan akhirnya sampai akhir Desember tidak akan dibongkar. Tapi secara keseluruhan bagaimana sih Pak? Untuk hasil pertemuan Dewan RDP dengan Komisi 1 terkait beberapa permasalahan cabur maupun KONI sudah mendapatkan titik terang. Tentunya yang awal kita punya masalah terkait dengan rencana relokasi Ayani, ini sudah bisa diberikan kesimpulan oleh sejak akan dilakukan. Mungkin hanya Desember, barangkali bisa setahun 2 tahun lagi, karena masih memerlukan kajian-kajian yang tentunya cukup memakan waktu, dan ini memberikan kesempatan kepada atlet-atlet maupun cabur untuk tetap bisa berlatih. Selain porprov, kita juga ada event-event internasional lainnya. Soal pemotongan anggaran lagi ya, dari 500 dan 500. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, yang jelas di awal transisi kepemimpinan pengurus yang
baru kita sudah menerima refocusing anggaran sebanyak 10% dan dari 5 menjadi 4,5. Kemudian ada lagi di tengah perjalanan mendapatkan refocusing lagi yang rencananya akan dilakukan penandatanganan adendum yang kedua sebesar 500. Ini yang kemudian menjadi kegelisahan kita dan kita menyampaikan hal ini kepada Komisi 1 untuk bisa dipertanyakan lagi, dan kita menginginkan refocusing ini tidak dilakukan karena kita masih butuh pendanaan atau anggaran menjelang Porprov yang tentunya ini suatu hajatan besar bagi prestasi atlet. Atau alasan pertama kan memang untuk efisiensi lah. Untuk 500 yang kedua ini alasannya ada apa Ya, ya? ini karena belum ada kejelasan ketika kita diminta untuk tanda tangan adendum yang kedua di tanggal 21 April kemarin oleh Dispopar, kita tidak melakukan tanda tangan karena masih ingin menanyakan kenapa menjadi ada pemotongan lagi yang kedua menjadi 20%. Jadi kembali kita kena pangkas 500 juta. Untuk penandatangan adendum yang pertama itu sudah terjadi atau belum, Pak? Adendum yang pertama sudah dilakukan oleh PLT, jadi kepengurusan yang lalu. Dari 6 ke 5 atau gimana? 5. Dari 5 ke 4,5. Oh, berarti 4,5 tetap ya? Ya. Berarti tidak perlu lagi penandatangan adendum kedua, ada perlu ya? Ya, ada harus penandatangan lagi karena dari 6,5 ke 5 itu yang sudah di NPHD-kan. Nah, terus kemudian dari 5 ke 4,5 sudah tanda tangan belum, Pak? Sudah. Yang ke 4,5 sudah tanda tangan LT. penerimaan NPHD oleh PLT kan. Oh, berarti tidak perlu lagi berarti? Dia perlu lagi karena harus dikembalikan ke 4,5 karena di awal akan dilakukan adendum kedua, tetapi jumlahnya berkurang lagi.